I just had to let you know you're. Pak Jos, lu paham gak sih tadi pengantar perpajakan yang jelasin sama Pak Andri? Bingung banget, sumpah. Tadi beliau kan ngejelasin apa tadi ya, pengalamannya, terus kayak asas-asasnya. Itu bikin puyeng, asli. Lu paham gak sih? Ya lumayan sih, intinya tuh pahamin di bagian sistem pembukaannya aja sih Kas, itu fondasinya. Alah, dari doang pusing. Mending kita dinginin kepala dulu deh. Gimana kalau kita ke coffee shop depan? Hari ini gue yang terakhir deh. Serius? Iya. Mau nggak? Let's go! Ayo. Let's go! Yeay. Ini tadi americanonya buat Joyce sama caramel latte-nya buat Ikasi. Biasa. Makasih ya Jun. Makasih ya Jun. Berapa sih tadi harganya? Tadi ya? Enggak. Tadi sih 60. Lah, kok jadi 66.000? Ini juga ada tulisan PBJT 10%. Apaan sih ini? PPN-nya? Tunggu sini aku lihat. Oh, ini tuh materi tadi. Iya, ini tuh bukan masuk PPN, bukan masuk pajak daerah. Daerah. Lah, pajak daerah. Bukannya kukira semua pajak itu masuknya ke pusat ya? Kok ada daerahnya gitu sih? Oke deh, nih gue jelasin itu dari materi yang tadi. Jadi sebenarnya sistem pengelolaan pajak itu ada banyak jenisnya. Kayaknya yang gua tahu itu cuma PPN sama PPh doang dah. Nah, itu dia yang pertama. Dia itu dipungut berdasarkan lembaga pemungutannya. Jadi dia itu ada dua, yaitu pertama pajak pusat. Nah, pajak pusat ini dipungut langsung dari DJP dan nanti uangnya dimasukkan ke APBN. Contohnya PPh dan PPN. Yang kedua tuh ada yang namanya pajak daerah. Pajak daerah itu dipungutnya sama Pemda dan nanti uangnya masuknya ke APBD. Salah satunya ya kopi yang gue beli ini, dia itu termasuk ke pajak barang jasa tertentu. Selain itu ada juga PBB, pajak kendaraan bermotor, pajak restoran, pajak hiburan dan masih banyak lagi. Bentar. Pajak kendaraan misalkan. Berarti kendaraan gua dipajakin dipungut oleh daerah dong? Iya benar. Jadi kendaraan bermotor itu maksudnya ke pajak daerah. Kalau begitu, apa sih? Pajaknya disifatkan juga nggak sih atau gimana? Gue lupa tadi soal di kuliah tadi. Nah iya, pajak itu juga ada sifatnya. Sifatnya itu ada dua. Yang pertama itu pajak subjektif. Nah pajak subjektif ini yang dilihat pertama itu adalah orangnya. Jadi orang yang berpenghasilan tinggi dengan yang berpenghasilan rendah itu tuh beda garis pajaknya. Karena dia dipungut berdasarkan kemampuan membayarnya. Terus yang kayak gitu gimana? Tunggu belum? Belum. Selain pajak subjektif itu ada juga pajak yang namanya pajak objektif. Nah, pajak objektif itu yang dilihat pertama itu bukan orangnya, tapi barang yang dia beli gitu. Contohnya ya ini minuman yang mau beli ini. Jadi jadi dia tuh mau lo sultan, mau lo orang yang kurang mampu, tarif pajaknya itu bakalan sama dipungutnya. Berarti kayak yang ini ya. Jadi yang gue beli ini kena pajaknya 6.000 gitu. Iya benar. Jadi mau siapapun yang beli itu bakalan sama tarifnya. Oke paham. Tapi Joyce, tadi kan gue di kasir nih. Tapi gue nggak lihat nih ada kayak pegawai pajak itu yang pungut pajak gue. Nah, tapi kok si kasirnya tahu gitu? Gue harus dicasnya berapa? Nah itu tuh masuk materi sistem pemungutan pajak. Nah di Indonesia itu ada tiga sistem utama. Yang pertama itu adalah self assessment. Contohnya ya coffee shop ini. Jadi coffee shop ini tuh dikasih kepercayaan oleh pemerintah untuk menghitung, melapor, serta membayar sendiri pajaknya. Berarti negara ini percaya banget dong anggap milik kafe ini sampai ngasih self assessment kayak gitu. Iya. Iya bener. Tapi kalau misalnya dia ketahuan bohong, pas diperiksa, dendanya bakal gede banget. Bentar. Jadi kan kata lo ada 3 nih. Nah, terus yang kedua apa? Nah, yang kedua itu namanya official assessment system. Dia itu kebalikan dari self assessment tadi. Jadi di sistem yang ini negara yang aktif memungut pajak lo.
Jadi lo itu tinggal duduk di pajak, tiba-tiba masuk tagihan. Contohnya itu PBB rumah lo. Jadi kan lo tuh nggak pernah ya ngitungin luas rumah lo tiap tahun. Nah tapi tiba-tiba tuh datang aja tuh tagihan surat pajak buat bayar PBB. Nah itu dia tugas sistem dari official assessment. Benar juga sih. Terus yang ketiga tuh apa? Nah ini gue mau jelasin. Yang terakhir itu ada namanya withholding system. Nah di sistem kali ini tuh dia tuh disebut juga kayak sistem pajak pungut. Jadi yang pungut pajak lo itu adalah pihak ketiga. Iya, jadi contohnya itu nanti gaji pas lo kerja. Pas lo kerja nanti, kantor lo itu bakal langsung mengut pajak lo sebelum diserahin ke lo. Jadi nanti gaji yang lo terima itu tuh udah gaji bersih karena udah dipotong oleh pihak kantor lo. Jadi nanti kantor lo yang bakal serahin ke negara gitu. Oh, berarti gak usah bayar pajak gaji lagi? Sebenarnya bayar, tapi langsung dipotong dari kantor lo. Jadi yang lo terima tuh udah bersih. Oh. Ya, itu dia. Gila, berarti dari satu stroke kecil kayak gini aja kita dapat banyak ilmu ya Jun ya? Jujur, gue baru paham sekarang sih daripada di kelas tadi. Thank you banget ya, Iya. Mr. Joyce. Aman, sama-sama. Intinya lo semua ingat aja, kopi ini itu tuh termasuk ke pajak daerah dan sifatnya Objektif. Bener. Tidak langsung Iya, kenapa? Kenapa tidak langsung? karena Karena gue bayar, tapi masuk pajaknya ke mereka. Nah, pinter. Terus sistem pemungutannya gimana? Self-assessment dong. Nah, gitu. Senang deh kalian bisa ngerti. Yeay. Jadi yuk, baiklah, gue mau ngerjain tugas nih. tugas apa? Tugas buat bayar pajak lah, di negara maju. Kamu dapat tertidur tenang. Enggak, tak perlu memikirkan tentang apa yang akan datang di esok hari. Tubuh yang berpatah hati bergantung pada gaji, berlomba jadi asri, mengais validasi.